adik-adik, waktunya sekolah minggu. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu hari ini. Kita akan bernyanyi mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap semua? Alkitabnya udah disiapin? Baiklah, kakak akan menyapa kalian semua. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Kak. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis. Yes. Oke deh. Ya, udah luar biasa. Untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita akan bernyanyi Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi dengan semangat. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Ayo lipat tangannya dan tutup matanya, kita mulai berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Engkau masih menyertai kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat ini Tuhan, kami mau beribadah, kami mau mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya dalam ibadah ini Engkau tuntun kami, Engkau berikan kami hikmat, Engkau berikan kami hati dan pikiran yang betul-betul fokus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Amin. Adik-adik, untuk pujian kita yang kedua, kita menyanyikan lagu dari buku ND Sekolah Minggu nomor 16, yaitu Marsik Sekolah Minggu Nabulju. Yang semangat ya! Betama ale dongan nama sekolah minggu tu bagas joron itu hata Yesusi asata guruhon hata itu hata Yesus tabang malas mirohan itu hatai betama ale dongan nama sekolah minggu tu bagas joron itu hata Yesusi asata guruhon hata itu hata Yesus tabang malas mirohan itu hatai tapagi armadongan suara tabe lama muji debata di tao oh haleluya ta puji ma Jehovah Marsikola minggu nabuju. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Betapa ale dongan nama sekolah minggu tu bagas joron itu hata Yesusi asata guruan hata itu hata Yesus tabang malas mirohan itu hatai betama ale dongan nama sekolah minggu tu bagas joron itu hata Yesusi asata guruhon hata itu hata Yesus tabang malas mirohan itu hatai tapagi armadongan suara tabe lama muji debata di tao oh haleluya ta puji ma Jehovah Marsikola minggu nabuju Marsikola minggu nabuju. Salam adik-adik, harapan kakak, adik-adik semua dalam keadaan sehat, semuanya di rumah masing-masing. Adik-adik, saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, adik-adik yang masih jalan-jalan, yang masih berdiri-berdiri, boleh duduk yang sopan ya, duduk yang tenang, supaya dalam mendengarkan firman Tuhan, kita duduk sopan, tenang, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bisa kita dengarkan dengan baik. Oke, sekarang saatnya kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah-Mu dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangi hati, pikiran kami, supaya kami bisa mendengar dengan baik firman yang akan disampaikan. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak terang-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini diambil dari Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ayo Alkitabnya semua dibuka. Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bagi yang sudah bisa baca, kita baca bersama-sama. Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan.
Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Demikian firman Tuhan. Oke, adik-adik masih ingat gak ya tema kita untuk minggu ini? Ayo, masih ingat gak? Oke, kalau masih ingat, kita coba ucapkan ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Menanti Tuhan datang. Oke, sekali lagi yuk. Menanti Tuhan datang. Itu tema kita pada minggu ini. Adik-adik, pernah nggak ya menanti kedatangan seseorang di rumah adik-adik? Misalnya seperti kedatangan opung, kedatangan paman, atau sepupu, atau sahabat kalian. Nah, biasanya dalam menanti kedatangan yang kalian tunggu itu, kalian mempersiapkan apa? Ya, ada yang mempersiapkan misalnya dengan bersih-bersih rumah, rapi-rapikan rumah, supaya kalau orang yang kita nantikan datang, mereka sukacita melihat rumah kita bersih, rapi. Terus apa lagi yang harus kita siapkan? Ya, misalnya menyediakan makanan. Karena kan kalau orang datang, misalnya mereka dari perjalanan kan bisa-bisa lapar nih. Jadi kalau kita sudah sediakan makanan, mereka akan sukacita dan senang dong. Mereka nyampe langsung dapat makanan. Dan banyak lagi ya yang harus kita siapkan dalam menanti kedatangan orang-orang yang kita rindukan. Nah, sama firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita bahwa kita menantikan kehadiran Tuhan datang dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kalau kita menantikan Tuhan datang dalam hidup kita sehari-hari, berarti apa ya yang harus kita persiapkan? Tadi kan kalau orang-orang yang keluarga kita yang kita sayangi mau datang ke rumah, mau berkunjung ke rumah, kita mempersiapkan rapi-rapikan rumah, menyiapkan makanan, menyiapkan kamar tidur. Nah, kalau sekarang apalagi juru selamat yang kita nantikan itu dalam hati kita untuk datang setiap hari, kira-kira apa yang harus kita siapkan? Ada yang tahu nggak apa yang harus kita siapkan? Ya, kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kemudian menyerahkan segala sesuatu kegiatan kita kepada Tuhan. Lewat apa kita menyampaikannya kepada Tuhan, menyerahkannya kepada Tuhan? Lewat doa, ucapan, dan pujian-pujian yang kita sampaikan setiap saat. Sehingga kalau Tuhan yang kita nantikan itu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan akan menuntun dan mengajar kita dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita lakukan semuanya boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Oke, untuk poin yang kedua, dalam perikop ini juga Yesaya tadi menyebutkan ciri-ciri Raja Damai yang akan datang itu. Kira-kira adik-adik masih ingat gak ya? Tadi ciri-ciri Raja Damai yang disebutkan dari ayat 1 sampai ayat 5. Ayo kita perhatikan sama-sama, kita sebutkan sama-sama ya.
Jadi ciri-ciri Raja Damai tersebut katanya padanya ada roh hikmat. Terus ada apa lagi? Pengertian, takut akan Tuhan, adil, jujur, benar, setia, dan masih banyak lagi ya. Sebab itu firman Tuhan hari ini juga mengajak kita adik-adik sekalian untuk memperbaiki diri kita menjadi anak-anak pembawa damai, anak-anak pembawa terang di rumah, di sekolah, di lingkungan kita, atau dimanapun kita berada, supaya terang dari Raja Damai itu nyata dalam kehidupan kita dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sehingga tidak sia-sia kita hanya mendengar tapi tidak melakukan. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi segala firman Tuhan, nasihat-nasihat dari Tuhan, ciri-ciri dari Raja Damai itu harus kita cerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menandakan bahwa kita adalah anak-anak terang. Oke, itu poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga. Hari ini kita masuk dalam masa Advent. Kira-kira masa Advent itu asing ya pasti sama adik-adik di rumah. Ya, masa Advent itu adalah masa untuk kita mempersiapkan hati kita dalam menyambut Natal. Advent itu dilaksanakan dalam 4 minggu. Jadi dalam selama 4 minggu ini, dalam masa-masa Advent ini, kita diingatkan untuk memanjatkan, menyampaikan segala harapan-harapan kita lewat doa kepada Tuhan dan meyakinkan diri kita bahwa bersama Tuhan kita selalu punya harapan baru. Sekarang kakak mau tanya adik-adik sekalian. Kakak punya 3 pertanyaan nih. Jadi kalau tadi waktu kakak menyampaikan firman Tuhan, adik-adik mendengarkan dengan baik, tentu bisa jawab kan? Oke, sekarang kakak tanya pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang harus kita persiapkan dalam menanti kedatangan Tuhan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita, terus melakukan segala hal-hal yang berkenan dan yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, pertanyaan yang kedua. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan 5 ciri-ciri dari Raja Damai yang akan datang itu? Ada loh, tadi di bacaan Yesayanya. Ya, jadi ada adil, jujur, pengertian, perkasa, takut akan Tuhan, dan masih banyak lagi ya. Hebat semuanya. Oke, pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang terakhir. Hari ini kita masuk pada minggu apa ya namanya tadi? Ayo. Ya, kita masuk dalam minggu Advent, di mana pada minggu Advent itu kita menyampaikan segala harapan-harapan kita dan kita yakin bahwa bersama Tuhan selalu punya harapan baru. Itu harus kita ingat dalam hidup kita, dalam hati kita, bahwa kita selalu punya harapan bersama Tuhan. Bisa adik-adik? Oke, sekarang kita akan mengakhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami harus yakin bahwa kami selalu punya harapan baru bersama Tuhan. Untuk itu Tuhan,
Yakinkan kami untuk selalu menyampaikan segala harapan-harapan kami kepada Tuhan, dan berikan kami kesabaran di dalam menanti berkat-berkat Tuhan, di dalam menanti jawaban-jawaban doa yang kami panjatkan pada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melaksanakan ujian. Kiranya Tuhan memberikan kami roh kepintaran, berikan kami kerajinan untuk belajar supaya kami dapat mendapatkan nilai yang baik sehingga kami beroleh sukacita dalam belajar. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, sanak saudara kami, teman-teman kami, dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Berikan kami semua kesehatan, sehingga di minggu yang akan datang kami boleh bertemu lagi dalam ibadah-Mu. Tuhan, jika dalam ibadah kami melakukan kesalahan, Tuhan ampunkan kesalahan yang kami perbuat. Terima dan sempurnakanlah Tuhan doa permohonan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lebih aneh binatang bebek
kita saatnya ke pujian yang ketiga, judulnya Ke Gunung Tinggi Ku Naik-Naik. Kita nyanyi ya adik-adik, semuanya berdiri. Adik-adik, kita masuk lagu yang keempat, yaitu Hari Lepas Hari. Yang semangat ya, semua berdiri. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Bulan lepas bulan, bertambah-tambah indahnya. Bulan lepas bulan, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Bulan lepas bulan, bertambah-tambah indahnya. Tahun lepas tahun, bertambah-tambah indahnya. Tahun lepas tahun, aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Tahun lepas tahun, bertambah-tambah indahnya. Halo adik-adik, saatnya kita ke kreativitas kita untuk minggu ini. Nah, kira-kira kreativitas kita minggu ini apa ya kakak? Oh iya adik-adik, tadi kan sudah dengar itu firman Tuhan lewat kakak sekolah minggu. Masih ingat kan temannya? Temannya apa ya kak? Menanti Tuhan datang. Nah adik-adik, kreativitas kita minggu ini menuliskan doa dan harapan kita. Apa sih harapan-harapan kita menanti kedatangan Tuhan? Nih contohnya seperti kakak. Kakak sudah membuat di sini harapan-harapan kakak. Yang pertama, sehat-sehat, umur panjang, bertambah berkat, corona cepat berlalu, kita bisa sekolah minggu kembali di gereja, bisa sekolah kembali, ya kan adik-adik?
Kalau kakak gimana kak? Nah, kalau Kak Francisca buatnya seperti ini adik-adik. Nih, kakak buat bulat-bulat seperti ini. Nanti di sini kita tulis harapan-harapan kita apa saja. Lalu boleh kita tempelkan digantungkan di mana saja. Boleh di pohon terang atau dimanapun yang adik-adik suka. Jangan lupa ya adik-adik, dikumpul hari Rabu jam 5 sore. Nah, itu kreativitas kita minggu ini ya adik-adik. Selamat mengerjakan. Adik-adik, sekarang kita menyanyi lagu yang kelima. Ini adalah lagu yang terakhir yang berjudul Ya Yesus Dikau Kurindukan. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Adik-adik, kita udah sampai di penghujung ibadah kita. Untuk mengakhiri ibadah kita, kita akan berdoa, doa Bapa kami. Adik-adik ambil sikap berdoa. Kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, dalam masa Advent ini, dalam masa penantian kedatangan Raja Damai, kita harus selalu punya harapan bahwa harapan-harapan kita itu jika pada waktunya akan dikabulkan oleh Tuhan, dan kita harus
mencontoh ciri-ciri dari Raja Damai tersebut, yaitu yang benar, adil, jujur. Ya, kita harus jadi anak-anak terang. Dan adik-adik kalau keluar rumah tetap pakai masker. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.